Perkenalkan, nama saya Gabriela Suryani Meluju, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 9 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan tentang kapitalisasi dan monetisasi COVID. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak yang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. SARS-CoV-2 ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita, droplet yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin, serta tangan yang menyentuh mulut, hidung, dan mata setelah menyentuh benda-benda yang terkombinasi virus tersebut. Kasus COVID-19 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Kantor Perwakilan WHO Tiongkok. Peningkatan jumlah COVID-19 berlangsung signifikan ke negara lain, sehingga sejak 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Tanda dan gejala demam lebih besar 38 derajat Celcius, batuk pilek dan sakit tenggorokan, letih lesu dan sesak nafas. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekankan penyebaran virus COVID ini. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker, karena mudah menular. Penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi pada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APBD. Selain itu, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan kini tengah mengembangkan dan meneliti vaksin COVID-19. Setelah melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman diberikan kepada manusia, pembuatan vaksin COVID-19 akan diteruskan agar dapat diberikan kepada masyarakat. Virus corona mulai menyebar di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Berawal dari pertemuan salah satu warga negara Indonesia dengan warga negara asing Jepang. Setelah itu, Presiden Joko Widodo langsung mengumumkan terkait warga negara yang terinfeksi virus corona. Presiden Joko Widodo sudah mempersiapkan rumah sakit berstandar internasional untuk menangani kasus ini. Perkembangan COVID-19 di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari.
tercatat dari bulan Maret sampai sekarang sudah mencapai total kasus 523.000 sembuh, 437.000 meninggal, dan 16.521. Namun, ada isu-isu yang tidak enak didengar dari rumah sakit, yaitu ada mafia-mafia rumah sakit yang sengaja mengcovidkan pasien yang terkena COVID-19 dengan alasan agar mendapat sebuah keuntungan yang besar. Sudah banyak rumah sakit di Indonesia yang sudah melakukan hal itu, seperti di Semarang, Pasuruan, Jakarta, dan masih banyak yang melakukan hal nakal tersebut, seperti yang sudah diberitakan di televisi maupun media cetak bahwa satu pasien yang terkena COVID-19 di rumah sakit, maka bantuan dari pemerintah bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pada surat Menteri Keuangan nomor 257-MK-02-2020 tanggal 6 April membuat aturan biaya perawatan COVID di rumah sakit. Apabila pasien diisolasi selama 14 hari di rumah sakit, maka pemerintah membayar dengan nominal 105 juta rupiah dan ini merupakan harga terendah. Apabila pasien terkena penyakit komplikasi, maka pemerintah menanggung biaya sebesar 231 juta rupiah per orang. Dengan nominal yang tidak sedikit ini, maka sifat licik dari berbagai rumah sakit untuk mendapatkan sebuah keuntungan pasti akan terjadi. Dari pihak rumah sakit akan membuat surat pernyataan untuk keluarganya dan meminta untuk menandatangani surat tersebut bahwa anggota keluarga terkena COVID-19 tersebut. Di antara kasus-kasus yang sudah terjadi, banyak pihak rumah sakit mengklaim bahwa orang yang meninggal di rumah sakit tersebut akibat COVID-19, padahal dari rapid test tersebut belum kelar. Dari tindakan-tindakan nakal dan mafia rumah sakit ini menjadi sebuah kekerasan bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Sistem kapitalisme semacam ini akan menimbulkan sebuah generasi koruptor yang baru. Bagi rumah sakit yang sudah dipercaya untuk menangani kasus-kasus COVID-19 yang semakin meluas seperti ini, seharusnya mereka yang memberikan contoh yang baik, bukan memberikan contoh yang buruk dan mengakibatkan kebejatan moral. Seharusnya pihak dari rumah sakit berusaha menenangkan, bukan malah meresahkan dengan mengedarkan informasi yang sekiranya tidak valid demi mencari keuntungan semata. Kapitalisasi di zaman sekarang sudah sangat banyak sekali terjadi dan menghancurkan moral-moral kemanusiaan demi sebuah keuntungan. Memanusiakan manusia hanya menjadi sebuah istilah, bukan dari sebuah action. Kapitalisme ini merupakan pangkal dari munculnya keserakahan, kehancuran moral, dan sikap-sikap saling toleran demi keuntungan sendiri dan merendahkan pihak lain. Pada tanggal 6 Juni, Kementerian Keuangan mengumumkan Bank Indonesia BI akan obligasi pemerintah senilai 397,6 triliun yang kemudian akan dialokasikan untuk menandai layanan kesehatan, social safety nets, dan menjaga ketahanan pangan. Obligasi akan dibeli dengan suku bunga 7-day reversi repo rate sebesar 4,25% pada saat perjanjian. BI juga akan mengembalikan bunga yang diperoleh kepada pemerintah. Selain itu, BI akan menanggung biaya paket stimulus pemerintah sebesar 123,5 triliun yang akan diberikan untuk UKM serta dana dukungan senilai 53,4 triliun untuk bisnis besar. Sebagai akibatnya, andil dokter sebagai bagian dari rumah sakit semakin
terjaminalkan dan semakin menyatu menjadi bagian terjadi dari korporasi industri kesehatan. Legitimasi regulasi pemerintah yang kurang dan pengetahuan medis masyarakat awam yang sangat minimal memperkuat sawat dokter untuk terus memanipulasi keadaan, meraup banyak keuntungan. Jika ada malpraktik, cukup bilang ke orang terdekat korban dengan kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun beginilah hasilnya. Kapitalisme rumah sakit kemudian mengubah ruang rumah sakit dan yang tadinya untuk publik menjadi pergulatan kepentingan antara dokter dengan aktor kapital. Pasien yang secara kodratnya wajib dilayani posisinya di hadapan dokter menjadi sangat lemah, dan hubungan antara keduanya menjadi suatu hubungan yang tidak setara dan membentuk kelas sosial sendiri.